Selamat pagi, selamat siang, selamat sore adik-adik. Pada kesempatan ini Ibu akan meneruskan diskusi kita, pembahasan kita tentang sub pokok bahasan 49 tentang kombinasi linier dan pembangun di dalam ruang Euclid dimensi N, yang merupakan bagian dari bahasan tentang ruang Euclid dimensi N. Untuk itu, marilah kita melihat adik-adik terkait dengan slide sebagai berikut. Ya, adik-adik. Kombinasi linier dan pembangun itu terkait dengan motivasi yang kita peroleh pada sub pokok bahasan 4.8 terkait dengan sub ruang terkecil yang dibangun oleh suatu himpunan. Dari salah satu ciri elemen yang berada pada sub ruang terkecil yang memuat himpunan X dalam persamaan yang telah dibahas pada pokok bahasan sebelumnya, kita telah melihat ya bahwa ciri-cirinya adalah bahwa elemen-elemennya itu dapat dinyatakan sebagai skalar kali elemen di dalam X ditambah skalar kali elemen dalam X dan seterusnya. Nah, bentuk-bentuk elemen-elemen seperti itulah yang nanti akan kita sebut dengan kombinasi linier. Ya, jadi bentuk-bentuk jumlahan A1X1 ditambah A2X2 ditambah AKXK yang bisa diringkas ya, disimbolkan dengan lebih ringkas dengan sigma AI XI I dari 1 sampai K. Selanjutnya nanti akan disebut dengan kombinasi linier elemen-elemen dalam X dengan koefisien dalam R. Selanjutnya, himpunan semua kombinasi linier elemen-elemen dalam X dengan koefisien dalam R tersebut nanti akan dinotasikan dengan X diberi siku ya, kanan kiri. Yakni himpunan ini adalah himpunan semua sigma AIXI dengan AI anggota R dan XI anggota X. Kita akan mempunyai sifat yang sangat bagus. Kalau kemarin baru kita itu mengatakan bahwa ciri-ciri ya, salah satu bentuk ya, dari anggota dari subruang terkecil yang memuat X itu adalah bentuknya dalam bentuk A1X1 ditambah A2X2 ditambah ANXN dengan AI anggota X, anggota R dan XI anggota R. Nah, kita akan menunjukkan bahwa himpunan semua bentuk-bentuk itu tidak lain adalah subruang terkecil yang memuat X. Nah, untuk membuktikan itu, kita tidak bisa membuktikan dengan himpunan X ini bagian dari irisan dari semua SI tadi, dan irisan semua SI tadi adalah bagian dari himpunan semua kombinasi linier tadi. Mengapa demikian? Karena kita kan sedang mengidentifikasi ya. Kita sedang mengidentifikasi. Kalau kita memakai itu berarti kita sudah clear dengan elemen-elemen di dalam irisan semua SI tadi. Ya. Jadi, untuk membuktikannya sesuai dengan pernyataan pada teorema 1 ini bahwa himpunan semua kombinasi linier tadi itu tidak lain adalah merupakan subruang terkecil yang memuat X. Untuk itu membuktikannya kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah bahwa himpunan semua kombinasi linier tadi merupakan subruang. Yaitu subruang terkecil yang memuat X. Yang kedua, dia harus memuat X. Yang ketiga, jika S aksen adalah subruang dalam Rn juga yang memuat X juga, maka kita harus menunjukkan bahwa S aksen itu lebih besar dari himpunan semua kombinasi linier tadi. Jadi kita harus menunjukkan bahwa X yang kita beri tanda kurung tadi itu lebih
kecil dari S aksen. Untuk bukti yang pertama sangat mudah ya adik-adik ya. Menggunakan syarat perlu dan cukup untuk menjadi sub ruang. Jadi kalau Anda ambil sembarang dua buah elemen di dalam himpunan semua sub ruang yang memuat X tadi, maka Anda akan mempunyai V1 dan V2 itu, sebut saja elemennya V1 dan V2 ya. V1 itu adalah dapat dinyatakan sebagai A1X1 ditambah A2X2 ditambah dan seterusnya AKXK untuk suatu AK, untuk suatu A1, A2 sampai AK anggota R dan X1, X2, XK anggota X. Demikian juga dengan V2. Dia dapat dinyatakan sebagai B1X1 ditambah B2X2 sampai BKXK. Nah, langkah kedua untuk menunjukkan bahwa dia merupakan subruang adalah kita harus menunjukkan bahwa nanti V1 tambah V2 itu harus merupakan kombinasi linier ya dari X1 sampai dengan XK. Jelas tadi karena V1 sama dengan A1, X1 ditambah AK, VK ditambah B1, X1 ditambah BK, VK, maka nanti dengan memindah-mindah ya, karena kan bersifat asosiatif dan komutatif terhadap penjumlahan, maka itu V1 tambah V2 itu akan dapat dinyatakan sebagai A1, B1, X1 ditambah AK, BK, XK. Jadi dia berada di dalam himpunan semua kombinasi linier himpunan X ya. Kemudian kalau Anda ambil sembarang A, anggota A, V1 di dalam subruang yang di dalam himpunan semua kombinasi linier tadi, berarti nanti AV1 itu sama dengan A1X1 dan seterusnya AKXK. Jadi sama dengan A1X1 ditambah dengan AKXK. Mengapa demikian? Karena kita mempunyai sifat distributif penjumlahan terhadap perkalian dengan perkalian skalar terhadap penjumlahan, dan kita juga mempunyai sifat yang ketiga dari pergandaan antara elemen dengan vektor ya. Nah, jadi itulah bukti bahwa syarat pertama bahwa himpunan semua kombinasi linier tadi merupakan subruang itu telah terbukti. Untuk pembuktian kedua dan ketiga saya tinggalkan sebagai latihan ya adik-adik ya. Nah, semangat ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan melihat contohnya implementasinya. Pada saat Anda mempunyai X itu adalah E1, komponennya 100, E2 010, jadi X anggotanya dua buah himpunan di R3, maka Anda akan dapat menghitung ya, subruang terkecil yang memuat X itu tidak lain adalah himpunan semua kombinasi linier A1, E1 ditambah A2, E2. Nanti dengan perhitungan sederhana akan diperoleh bahwa himpunan yang dibangun oleh X tadi ya, itu himpunan semua kombinasi linier yang ternyata merupakan subruang terkecil yang memuat X tadi itu tidak lain adalah himpunan semua A1, A2, 0 ya. Himpunan semua vektor dalam bentuk A1, A2, 0 dengan A1, A2 anggota R. Jelas nampak ini tidak sama dengan R3. Berbeda dengan contoh berikut. Untuk yang contoh yang berikut ini, kalau Anda mempunyai X-nya ditambah satu lagi, yaitu X itu anggotanya adalah 100, X2-nya, E2-nya 010, E3-nya 001 di Rn, maka akan dapat dibentuk himpunan semua kombinasi liniernya itu tentu saja adalah himpunan bentuk-bentuk A1, E1 ditambah A2, E2 ditambah A3, E3 dengan A1, A2, A3 anggota R. Nah, ini dengan perhitungan sederhana Anda akan dapat mendapatkan bahwa bentuknya akan elemen-elemen di situ bentuknya adalah A1, A2, A3 dengan A1, A2, A3 itu bilang-bilangan real ya. Jadi nampak jelas bahwa himpunan semua kombinasi linier tadi
yang merupakan subruang terkecil yang memuat X itu tadi sama dengan seluruh subruangnya, sama dengan seluruh R3-nya. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan hal yang kedua pada subpokok bahasan ini, yaitu kalau tadi tentang kombinasi linier, sekarang tentang himpunan pembangun di Rn. Mengingat himpunan semua kombinasi linier itu ya memuat X, karena dia subruang terkecil yang memuat X, dan juga merupakan subruang di Rn, maka posisi dari apa? Posisi dari himpunan semua kombinasi linier tadi pasti harus memuat X dan termuat di dalam Rn. Jadi jelas bahwa himpunan semua kombinasi linier yang memuat X tadi itu akan sama dengan seluruh Rn. Posisi di atas memberikan kepada kita definisi sebagai berikut ya. Nah, kalau Anda mempunyai X, itu adalah himpunan bagian dari Nn, suatu himpunan bagian X di Rn, sebut saja X-nya itu adalah X1, X2, sampai Xk, nanti dikatakan membangun suatu vektor V di Rn, jika V itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier vektor-vektor di X, yaitu terdapat A1, A2, sampai AN, AK ya maaf ya, di R dengan sifat V sama dengan A1 X1 ditambah A2 X2 sampai dengan AK XK. Himpunan X dikatakan membangun subruang S, kalau tadi kan membangun suatu elemen. Kalau sekarang suatu himpunan X dikatakan membangun subruang S jika untuk setiap S di dalam S dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier vektor-vektor di X, atau dalam hal ini S itu sama dengan himpunan semua kombinasi linier elemen-elemen di dalam X ya. Dengan kata lain, X dapat dikatakan membangun S jika untuk setiap S di dalam S terdapat A1, A2 sampai dengan AK, sehingga S itu sama dengan A1 X1 ditambah A2 X2 seterusnya sampai AK XK dengan XI anggota X. Tentu saja definisi vektor-vektor pembangun ini juga berlaku untuk seluruh Rn, karena Rn kan juga subruang. Himpunan X dikatakan membangun Rn jika subruang terkecil yang memuat X, yaitu apa? Himpunan semua kombinasi linier yang memuat X tadi sama dengan seluruh Rn. Yakni untuk setiap apa? V di dalam Rn terdapat bilangan-bilangan real A1, A2 sampai AN, sehingga V-nya itu sama dengan A1 X1 ditambah A2 X2 dan terus sampai AN XN. Dengan XI anggota X. Begitu ya adik-adik ya. Nah, dari definisi pembangun Rn, kita dapat mendapatkan ya sifat-sifat berikut yang akan membantu kita mendapatkan himpunan pembangun lain ya dari himpunan pembangun yang diberikan. Demikian juga mendapatkan himpunan tak membangun lain dari himpunan tak membangun yang diberikan. Jadi biasanya kan kita apa ya, kalau kita udah punya sesuatu, kita ingin sesuatu yang lain ya. Kalau kita sudah punya himpunan pembangun, bagaimana kita membuat pembangun yang lain? Inilah caranya. Cara itu diekspresikan pada teorema 2. Jika X, X1, X2, sampai XA, XK merupakan himpunan bagian dalam Rn, jika X, X1, X2, XK ini adalah pembangun dari Rn, dan Anda mempunyai K skalar yang tidak nol, maka skalar pertama dikalikan dengan vektor pertama X1, skalar kedua dikalikan vektor yang kedua, skalar ke K dikalikan vektor ke K, itu nanti vektor-vektor yang baru itu akan membentuk himpunan, sebut saja X aksen, maka X aksen juga akan membuat pembangun. Jadi mudah sekali membuat pembangun lain dari pembangun yang diberikan. Jadi begitu Anda mempunyai suatu pembangun,
maka Anda akan bisa membuat pembangun lain, yaitu tinggal setiap vektor-vektornya itu dikalikan dengan skalar-skalar tak nol, nanti kemudian dihimpun, ya. Nah, cara yang kedua adalah berikut. Kalau Anda punya X, X1, X2, sampai Xk, ini adalah pembangun Rn, maka X aksen yang terdiri dari X1, kemudian apa? X2 ditambah X1 tambah X2, kemudian vektor yang ketiga adalah X1 ditambah X2 ditambah X3, yang kemudian yang terakhir adalah X1 tambah X2 sampai dengan Xk, ini juga akan membangun Rn. Jadi, begitu mudah ya untuk membuat pembangun yang lain, begitu Anda mempunyai suatu pembangun. Nah, di sini cara yang ketiga adalah tinggal menambahkan dengan menggabungkan pembangun itu dengan himpunan yang lain. Jadi jika X1, X2 sampai Xk pembangun Rn dan X aksen itu adalah himpunan bagian di dalam Rn juga yang memuat X, maka X aksen juga pembangun dari Rn. Jadi begitu menyenangkan ya Adik-adik ya, begitu mudah membentuk pembangun lain kalau Anda sudah mempunyai pembangun yang ada ya, begitu ya Adik-adik ya. Sebagai contoh berikut ini Adik-adik. Perhatikan bahwa ruang vektor R3 ini ada vektor-vektor yang isinya adalah E1 100, E2 010, E3 001 ya Adik-adik ya. Dari setiap vektor V di R3 tersebut ya, nanti V itu tentu saja akan berbentuk A1, A2, A3. Nah, maka nanti A1, A2, A3 ini akan bisa dituliskan sebagai A1, E1 ditambah A2, E2 ditambah A3, E3. Dengan demikian, himpunan B yang terdiri dari E1, E2, E3 ini akan merupakan salah satu contoh himpunan pembangun di dalam R3. Sangat mudah ya, ingat-ingat aja. R3, salah satu basisnya apa? 100, 010, 001 ya, salah satu basis salah satu pembangunnya ya. Nah, jika diberikan himpunan K, sebut saja min 3 0 0 0 min 1 0, maka vektor yang komponennya 1 2 3, kita ambil yang mudah aja, nanti tidak akan dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor-vektor di K karena tidak akan ada A1 A2 skalar yang memenuhi 1, 2, 3 itu sama dengan A1 kali 3, 0, 0 ditambah A2 kali 0 min 1, 0. Mengapa demikian? Karena kalau Anda perhatikan 1, 2, 3 ini ya, jika diambil ya, ini ya, min 6, 5, 0, maka vektor V1 tersebut dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear di K. Jadi ini ya. Jadi berbeda dengan yang 1, 2, 3 tadi. Min 6, 5, 0 ini dapat ya. Min 6, 5, 0 ini dapat. Nah ini masih banyak vektor-vektor lain yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor di K. Misalnya V2, 12, 3, 0. V3, 0, min 4, 0. Vektor-vektor V1, V2, dan V3 tersebut dikatakan dibangun oleh vektor-vektor di K atau vektor-vektor di K membangun vektor-vektor V1, V2, V3. Karena apa? Karena V1, V2, V3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari itu ya, dari apa tadi? Dari apa tadi? Dari V1, dari elemen-elemen di K. Jadi berbeda dengan 1, 2, 3 begitu ya. Nah, sekarang perhatikan himpunan U. Himpunan U anggotanya adalah 110, 111, 110, 110, 100, 20 min 2 ya, ada di R3. Kalau diambil sembarang V1 di dalam R3, kemudian nanti dibentuk ya kombinasi linearnya ya,
V1 itu sama dengan sebut saja X1 1011 ditambah X2 110, X3 100, X4 20 min 2, maka nanti Anda akan mendapatkan sistem persamaan linier, yaitu apa? Anda akan mendapatkan sistem persamaan linier 1112 1100 100 min 2 dikalikan dengan X1, X2, X3, X4 itu akan sama dengan A1, A2, A3 ya. Nah, adapun ada atau tidaknya penyelesaian SPL terlihat dari bentuk matriks echelon berikut ya. Jadi kalau matriks ini dibawa ke bentuk echelonnya akan diperoleh ini. Nah, hal ini akan berakibat kaitannya dengan sistem persamaan linear ini. Kalau kita kan mau mencari X1, X2, X3 ya. Jadi Anda nanti akan mendapatkan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah 2X4 sama dengan A1, X2 ditambah dengan X3 sama dengan A2, dan kemudian Anda mendapatkan X2 ditambah X3 ditambah 2X4 sama dengan A2. Terlihat bahwa apa? Bilangan-bilangan real X1, X2, X3, dan X4 yang dicari tergantung sekali pada komponen dari V1. Ya, komponen dari apa? V1. Jadi di sini sebagai contoh kalau Anda ambil V1-nya adalah 3, 5, min 4, Anda akan mendapatkan persamaan ini. Maka dengan mengganti X1 sama dengan 1, diperoleh X3 sama dengan min 6, X2 sama dengan 11. Nanti kalau X1-nya sama dengan kalau Anda ambil ya, X4 sama dengan 1, Anda peroleh X2 sama dengan X3 sama dengan min 6, X2 sama dengan 11, kemudian X1 sama dengan min 4, dan seterusnya. Jadi Anda dapat melihat bahwa untuk menggantikan X4 yang berbeda akan menghasilkan X3, X2, dan X1 yang berbeda. Hal ini tidak menjadikan masalah karena yang penting adalah adanya kombinasi linier yang memenuhi persamaan satu tadi untuk sembarang V1 di R3. Kesimpulannya adalah apa? Bahwa himpunan U ini membangun R3, atau dengan kata lain R3 ini dibangun oleh U ya, dibangun oleh U. Nah, contoh yang kelima ini. Pada contoh sebelumnya, adik-adik telah mengetahui ya bahwa telah ditunjukkan bahwa himpunan B100 010 001 merupakan salah satu contoh dari himpunan yang membangun R3. Secara umum dapat ditunjukkan bahwa himpunan B E1 1000 E2 0100 EN 0001 di Rn. Kalau tadi kan di R3, ini juga akan dapat membentuk akan membangun R3. Karena nanti kalau ada lakukan perhitungan, nanti himpunan semua kombinasi linier itu akan sama dengan seluruh Rn. Ya, begitu adik-adik diskusi kita hari ini, pagi ini, sore ini, siang ini, tergantung Anda di mana berada. Jadi munculnya pengertian kombinasi linier, munculnya pembangun tidak terlepas dari adik-adik? Dari subruang terkecil yang memuat suatu himpunan.